طويل الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب بالتراب. Dibikin bingung sama dunia, umur sudah kepala 4, umur sudah kepala 5, umur sudah kepala 6, belum punya rumah, masih ngontrak, gak punya mobil motor. Hei, itu dunia yang bakal kita tinggalkan. Harusnya kita bingung sama diri kita. Udah usia begini kita belum bisa baca Quran tuh, belum hafal nama-nama Allah, belum ngerti tentang tauhid, belum paham pembatal-pembatal keislaman, belum paham tentang syarat la ilaha illallah. Takut harusnya. Law ta'lamu ma a'lamu la dahiktum qalilan la bakaitum katsiran. Karena kalau kalian tahu yang aku ketahui, kata Rasulullah, kalian sedikit tertawa bakal banyak menangis. Ini kita cuma ngantri lobang. Malaikat maut melintir di badan anak Adam ini 11 kali dalam satu hari. Nyaris setiap 2 jam malaikat maut mendatangi kita. Akan semuanya saat kita dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke surganya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Ketahuilah, pembagian rizki itu bukan karena kepintaran, bukan karena ijazah. Jadi kalau PhD rizkinya lebih besar, nggak ada. Ada yang tidak pernah punya gelar, tapi rizkinya banyak. Rizki itu Allah yang bagi. Dan pembagian rizki di muka bumi ini bukan karena amalan. Jangan berpikir ketika seorang lebih banyak amalannya, lebih banyak rizkinya. Tidak. Siapa yang tidak kenal dengan Fir'aun, Qarun? Rizkinya Allah. Kemudian jamaah perlu diingat, kekayaan bukan pertanda cinta Allah kepada hambanya. Orang-orang musyrikin dahulu berpikir ketika rizkinya diluaskan, mereka berpikir Allah memuliakan dia. Adapun ketika rizkinya disempitkan, dia berpikir Allah menghinakan aku. Kalla, gak seperti itu. Karena Allah menciptakan dunia ini memang untuk menguji kita. Pembagian rizki itu dikarenakan cobaan yang Allah berikan. نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يدايا نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا يا رجاء
إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد Suami istri yang berkah adalah yang bekerja sama dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa salat malam bareng, baca Quran berdua, umrah bareng, haji bareng, saling mengingatkan. Kalau istri salah diingatkan, suaminya nonton macam-macam diingatkan, istri nonton macam-macam diingatkan. Itulah kebahagiaan. Sudah baca Quran belum hari ini? Sudah zikir petang belum hari ini? Kalau suaminya pergi ke pesawat, naik pesawat, ingatkan, Mas, tundukkan pandangan, jangan lihat pramugari, lihat foto saya aja. Diingatkan. Itulah keberkahan, disitulah rasa cinta yang luar biasa ya. Karenanya kerjasamalah dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi rumah dengan keberkahan. Jangan lupa zikir pagi petang di rumah, jangan lupa laki-laki salat sunnah di rumah, jangan lupa baca Quran di rumah. Setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Dan demikianlah kita menjalani kehidupan rumah tangga sampai kita meraih pahala sebanyak-banyaknya karena rumah tangga kita dipenuhi dengan keberkahan. Sama-sama berjuang. Antuma, kalian berdua sekarang sedang akan naik satu bahtera yang akan berlabuh di sebuah lautan yang banyak ombaknya. Kalau tidak bekerja sama, kerjasama dengan pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong, nggak mungkin. Kalau ingin bahagia, bertakwa kepada Allah. Ini cuma rahasianya, takwa kepada Allah. Yang mengatur hati, yang beri kebahagiaan, yang mencabut kebahagiaan, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau cari kebahagiaan di luar jalan Allah, tidak akan bahagia. Yakin tidak akan bahagia. Mau harta banyak, mau kenalan banyak, mau jabatan tinggi, kalau Allah tidak kasih bahagia, tidak bahagia. Lihat betapa banyak orang kelihatannya bahagia, ternyata tidak bahagia. Rumah sudah besar, mobil sudah banyak, ternyata istri sama suami kerja sama narkoba. Kenapa? Tidak bahagia. Mau bahagia, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوا يا رب يوم الندايا يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا. Ini buat apa? Yang penting ridho suami. Kecantikan perempuan itu hanya untuk suaminya. Jadi engkau cantik tetapi bukan konsumsi publik. Cantiknya perempuan untuk suaminya. Sehingga ini semakin membuktikan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para akhwat, para ummahat, prinsip kecantikan dalam Islam, bagaimanapun rupa wajah Anda, meskipun Anda mengatakan Anda ini jelek, tetapi selama suami Anda ridho, senang, nempel terus, senang duduk dengan Anda, senang ini dan selalu merindukan dari jauh, keluar kota di rumah sering pengen cepat pulang, keluar kota selalu WhatsApp pengen video call, maka apa peduli kita dengan komentar orang lain? Yang penting adalah suami kita ridho dengan kita sekarang dan kecantikan kita sekarang. Jadi buat apa kita mencari ridho manusia? Pengen cantik depan laki-laki lain, laki-laki asing yang tidak bisa ngasih uang aja enggak? Pengen cantik sesama wanita, ini buat apa? Yang penting ridho suami. طويل الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب ومن
يهمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب بالتراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الوراء. Ada hamba yang berdosa, ada hamba yang berdosa, lalu dia bertobat. Adakah ciri-ciri bahwasanya Allah mencintai dia? Jawabannya ada. Apa cirinya? Di antara ciri Allah mencintai seorang hamba, Allah gerakkan hatinya untuk mencintai belajar ilmu agama. Itu tanda Allah mencintai dia. Karena tidak akan mungkin Allah menggerakkan orang untuk mendekat ke surga kecuali orang yang Allah cintai. Maka itu dalam sebuah hadis, fa innallaha a'ta dunya ala man yuhibbu wa la man yuhib. Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Fa innallaha la yu'til iman, tapi Allah tidak akan memberikan iman illa man yuhib, kecuali kepada orang yang Allah cintai. Berarti jika ada seorang hamba yang ditambahkan imannya, ditambahkan ilmunya, ditenangkan dengan ilmu agama, dinyamankan dengan ibadah, digetarkan hatinya dengan Quran, tanda Allah mencintai dia. ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكتفيها بالذهاب طويل الشوق يبقى. عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدري ما منتهايا لم أدري يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا
Ana lihat ya terus terang banyak suami yang gak peduli dengan agama istri. Banyak suami yang mungkin hampir gak pernah dia gandeng tangan istri. Yuk datang pengajian, istriku dengarkan kajian. Aku bukan ustaz, aku bukan lulusan pondok, tapi kalau aku ditanya sama Allah, aku bisa jawab. Aku sudah bawa engkau untuk duduk di majelis ilmu. Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim, wajib tuntut ilmu. Tapi aku gak punya ilmu itu. Kau duduk di sini. Siapa di antara kita yang sering bawa istrinya ke majelis ilmu? Atau dia hanya sering berangkat bertamasya, berangkat ke pantai, berangkat ke gunung, padahal majelis ilmu itu raudhatun min riyadil jannah. Itu taman-taman surga. Ajak pasangan hidupmu, ajak anak-anakmu duduk di sop pertama. Kau butuh sabar. Sabar mengajak mereka ke surga. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Untuk kesabaran. Tidak ada hadiah yang lebih berharga yang diberikan oleh orang tua kepada anak melebihi hadiah berupa adab yang baik. Sehingga tatkala orang tua mengajarkan adab yang baik untuk anaknya, hadiah ini jauh lebih istimewa dibandingkan kue ulang tahun. Jauh lebih istimewa dibandingkan ketika misalnya anak-anak dikasih mainan remote atau dikasih drone. Lebih berharga dikasih hadiah berupa pendidikan daripada hadiah berupa materi dan harta benda, karena anak lebih butuh pendidikan. Makanya kita bisa lihat ya, Allah bercerita tentang seorang pendidik dalam Al-Quran. Dan yang benar, beliau bukan seorang nabi, tapi beliau adalah orang soleh. Dan pada waktu mendidik anaknya, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dijadikan sebagai nama surat. Itulah Luqman, orang soleh di masa silam. Ingatlah ketika Luqman mengatakan kepada anaknya, wahai putraku, janganlah berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik itu kezaliman yang besar. Pendidikan yang diberikan oleh Luqman kepada putranya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anak berupa pendidikan adab itu adalah hadiah yang luar biasa yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. ولا لغيرك دوا يا رب يوم الندايا يا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا